Eh, baik, kali ini saya bersama Pak Toto Dirgantoro selaku Ketua Umum Depalindo ya Pak? Ya, Iya. Indonesia Hmm. Indonesia National Shippers Council sebetulnya kalau di luar lebih dikenal. Tanya Pak. Iya, mungkin bisa diceritakan profil singkatnya Depalindo ini seperti apa Pak? Oke, Depalindo atau di Indonesia Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia itu berdiri tahun 76 dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada waktu itu untuk mewadahi beberapa asosiasi untuk khusus menangani atau mengurus yang terkait dengan bidang kepelabuhanan, kepabeanan, karantina, dan lain sebagainya, pelayaran. Di dalamnya ada 14 asosiasi, dan tahun 77 Depalindo atau di luar negeri lebih dikenal dengan Indonesia National Shippers Council, itu bergabung dengan Malaysia National Shippers Council, Singapura National Shippers Council, Philippines Shipper Bureau, dan Thailand National Shipper Council, membentuklah Federation ASEAN Shipper Council. Pada waktu tahun 77 ditandatangani di Manila, disaksikan oleh Presiden Marcos pada waktu itu. Dengan terbentuknya FAS ini, setiap tahun kita selalu mengadakan annual meeting tahunan dari 5 negara ini, terus sampai akhirnya setelah mulai dekade 2011-2012, mulailah merasa bahwa perlu FAS ini berkembang menjadi Asia. Nah, karena Korea juga bergabung, semua bergabung, akhirnya tahun 2015 disepakati terbentuklah ASEAN Shippers Alliance atau ASA. Nah, di mana di dalamnya beberapa negara Asia, dan pada waktu itu dideklarasikan, kebetulan dipilihlah oleh Eropa dan beberapa negara Asia itu di Indonesia, sehingga kita gelar di Surabaya pada waktu itu. Di Surabaya ada Bangladesh, ada Korea, ada Hong Kong, Macau, China, semua bergabung di ASA. Setelah itu ASA kolaborasi dengan Uni Eropa atau Eropa Shippers Council dan bergabung dengan Amerika Export Import Association. Jadilah Global Shippers Alliance, yaitu tingkat dunia yang tiap tahun kita juga mengadakan annual meeting, kadang di Paris, kadang di Brussels, kadang di Amsterdam tiap tahun. Nah, itulah membahas semuanya. Nah, kebetulan dalam perjalanan ini saya saat ini masih sebagai chairman Asia. Jadi untuk Asia. Nah, kita karena pandemi ini sehingga 2 kali ini tahun 2020 dan 2021 annual meetingnya kita secara virtual. Tapi kita minta hostnya Thailand dan dibikin secara virtual. Intinya sama dengan offline atau pertemuan rapat tahunan, hanya secara virtual aja. Jadi joint statement-nya pun juga tetap ada, hasilnya semua ada. Nah, inilah perjalanan kita, dan setiap tahun dalam annual meeting itu kita selalu masing-masing negara menyampaikan country report. Pertumbuhan ekspor kita dan lain sebagainya, dan kendala-kendala yang ada termasuk masalah THC, terus juga sekarang yang lagi seru masalah shorted container, masalah ocean freight yang naiknya berlipat-lipat. Nah, kita akhirnya berjuang juga melalui Eropa dan Amerika, sehingga Presiden Biden sudah mengeluarkan statement juga, mereka akan mengirim investigasi untuk tarif-tarif pelayaran yang naiknya sampai sekian kali lipat. Karena di sana juga ada anti monopoli. Nah, ini semua akan dilakukan. Nah, inilah yang kita perjuangkan.
kebetulan besok tanggal 22 juga Hong Kong ngundang kita secara virtual juga meeting untuk membahas mengenai tarif dan kontainer dengan pembicara dari Uni Eropa segala dan laporan perjuangan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Itu sekilas mengenai Depalindo atau di luar negeri lebih dikenal Indonesia National Shippers Council. Oke, baik. Artinya juga terkait juga dengan permasalahan kepabeanan ya Pak, yang sekarang lagi. Kenapa Pak? Ya, artinya juga Depalindo ini juga konsen di isu kepabeanan ya Pak, yang sekarang lagi hangat di. Otomatis Pak. Jadi kita menangani mengenai kepelabuhanan, pelayaran, pabean, karantina, dan yang berjuang untuk karantina bisa di depan Bea Cukai itu salah satunya adalah juga Depalindo dengan didukung oleh Ombudsman. Didukung oleh Ombudsman lah sehingga akhirnya karantina saat ini bisa di depan. Tadinya kan karantina di belakang, Bea Cukai di depan. Nah, pada waktu itu kita ajak juga kepala badan karantina semua ke Malaysia, kita lihat bagaimana di Malaysia karantina di depan dan lain sebagainya. Karena kita ngelihat pada waktu itu kan orang impor daging, bayar bea masuk, udah diketok SPPB, ternyata begitu barang mau keluar nggak bisa karena menurut karantina ini daging nggak bisa masuk. Nah ini kan juga risiko, direekspor nggak bisa, si pengusaha sudah bayar bea-nya semua, nah sedangkan barang harus dimusnahkan. Nah sehingga harusnya kalau karantina di depan seperti di luar negeri, sebelum proses bea cukai kalau memang tidak boleh masuk langsung direekspor, ditolak keluar. Nah inilah sekarang akhirnya bisa berjalan. Yang terkait yang lagi hangat hari ini Pak soal trouble-nya sistem CSA itu update terbarunya seperti apa Pak? Ya, kalau terkait CSA ya. Iya. Nah, dari Bea Cukai memang udah ada respon dengan statement-statement kita, laporan kita ada respon, yaitu satu, selama kemarin terjadi error atau hang atau tidak berfungsi, itu ditangani manual. Terus saya bersyukur juga Jawa Timur Bea Cukainya nyurati ke Pelindo untuk yang terkena dampak dari tertahannya dokumen, maka untuk tidak dikenakan penumpukan dan lain sebagainya atau biaya-biaya pelabuhan itu supaya tidak dibebankan karena bukan kesalahan eksportir. Tapi surat itu saya baca baru yang Jawa Timur. Yang Tanjung Priuk saya belum baca, belum lihat ada surat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bea Cukai juga merespon bahwa hari Selasa kemarin sebetulnya udah mulai bisa running, cuman kita belum tahu persis. Ini saya lagi nunggu laporan dari yang di lapangan semua, apakah sudah full kembali normal atau belum. Tapi paling tidak yang kita harapkan adalah bahwa karena itu merupakan tulang punggung daripada Bea Cukai, dan Bea Cukai juga yang mengendalikan semua ekspor-impor kita. Jadi dengan terhentinya dokumen, maka akan terakibat juga terhentinya fisik. Nah, ini yang kita harapkan adalah betul-betul prepare. Kalau toh memang ada waktu maintenance atau mau merubah program, itu betul-betul disiapkan betul dan diambil hari-hari libur. Dan itu diumumkan dan manualnya juga sudah disiapkan sehingga tidak seperti kemarin begitu hang manualnya pun nggak siap sehingga barang numpuk, semua numpuk karena kita juga nyangkut closing time dan lain sebagainya. Nah ini yang sebetulnya kita ingin ada pembenahan itu. Sistem CSA ini secara fungsi vital gitu Pak? Oh iya Pak, sangat-sangat vital. Karena semua kan online, semua ada di sistem di CSA ini. Jadi baik eksportir untuk submit dokumen maupun importir submit dokumen semua melalui itu.
Jadi begitu ada trouble dikit, hang semua, berhenti semua. Nah, yang kita khawatirkan kan kalau terlambat sehingga kita juga eksportir kena closing time. Ini berlangsung dari Kamis minggu lalu ya Pak, kalau nggak salah ya Pak? Kalau nggak salah, mulai trouble itu sekitar Kamis. Kamis. Jadi sudah 1 minggu ya, terhitung 7 hari sampai hari ini ya Pak? Ya kalau sampai Selasa kemarin, dijanjikan Selasa udah mulai ini, hanya pelaksananya nggak tahu nih. Berarti kalau sampai Selasa sendiri udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 6 hari. Ya sekitar 6-7 hari lah. Posisi hari ini artinya Mas sudah bisa berfungsi normal tapi belum full gitu Pak? Kalau dari Bea Cukai mengatakan Selasa sebetulnya sudah kembali, hanya kan mesti diinstal lagi ke lapangan. Nah, saya belum tahu. Mudah-mudahan hari ini sudah lancar atau kemarin sudah lancar. Itu yang kita harapkan. Karena saya lagi nunggu informasi dari daerah, dari lapangan, apakah sudah kembali lancar ataukah masih tersendat. Pak Toto, selama trouble-nya berlangsung itu keluhan dari teman-teman Depali itu apa saja Pak yang diterima Pak Toto? Ya, semua keluhannya adalah hampir semua sama, bahwa CESA error sehingga semua nggak bisa submit dokumen. Tolong Pak supaya bisa segera manual. Tolong Pak karena kena closing time dan lain sebagainya. Itulah yang jadi dokumen seperti kayak dokumen impor barang, billing sampai ke SPPB itu tidak bisa terproses Pak ya? Kira-kira. Ya, jadi untuk ekspor dari mulai PEB, pemberitahuan ekspor, itu otomatis kan nggak bisa disubmit karena error. Nah, terpaksa harus manual. Nah, hanya sayangnya tidak disiapkan dari awal, sehingga tertunda 1-2 hari. Nah, begitu juga kargo impor, begitu mau submit dokumen juga nggak bisa, karena memang error. Soal klaim ada kerugian untuk biaya penumpukan sama demurrage itu gimana Pak? Apakah emang di lapangan seperti itu? Ya, sebetulnya gini, kalau kita fair, baik import maupun ekspor, kita kan semua melakukan ketentuan yang diatur. Kita ikuti semua. Begitu juga import, kita juga bayar bea masuk atau PPN, PPH, semua kita penuhi. Nah, di pelabuhan pastinya kita kena penumpukan. Nah, penumpukan sendiri juga ada tarif progresifnya. Hari kedua sekian persen, hari ketiga sekian persen kan ada progresif. Nah, ini tertumpuk, tidak bisa dimuat, itu kan bukan kesalahan eksportir. Tapi kesalahan bea cukai karena sistemnya. Nah, ini yang kita minta, harusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah atau bea cukai untuk menyelesaikan ini. Kedua juga kalau kita kena closing time, misal waktu kapal sampai jam sekian, ternyata sampai jam sekian dokumen belum rilis dan lain sebagainya karena akibat ini, itu kan menimbulkan biaya juga, ada biaya closing time. Untung kalau nggak ketinggal kapal, kalau sampai ketinggal kapal juga cost-nya lebih gede lagi. Nah, ini mestinya juga ditanggung oleh pemerintah. Dalam ini CQ Direktorat Jenderal Bea Cukai. Soal Bea Cukai akan bicara dengan Pelindo atau minta dispensasi ke Pelindo, itu dari Bea Cukai. Karena kalau tidak, kita sebagai pemilik barang tetap akan dikenakan, Pak. Harus bayar. Ya. Artinya kalau ada yang mengklaim merasa rugi, potensi kerugiannya sampai miliaran rupiah itu masuk akal ya Pak? Dengan kondisi seperti itu. Ya, kalau di jumlah seluruhnya
kemungkinan, Pak. Hmm. Tapi kalau masing-masing eksportir kan nilainya bisa terlihat, Pak. Berapa hari dia harus kena demurrage atau penumpukan, atau kena demurrage kontainer, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dihitung kok, Pak. Oke. Tapi kalau dikatakan miliaran itu mungkin keseluruhan. Tapi kalau per company enggak. Tapi paling tidak itu sangat mengganggu. Nah, yang kita khawatirkan justru yang closing time, Pak. Karena closing time kita bisa ketinggalan kapal, bisa juga kita kena biaya. Biaya closing time itu kan berkisar 800 ribuan. Kita yang pasti berharap kepada Bea Cukai karena kita tidak bisa melakukan apa-apa karena semua ada di tangan mereka. Kita hanya berharap kepada Bea Cukai untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyiapkan tools-nya. Kalau terjadi gangguan itu nggak perlu nunggu sampai berjam-jam, pada saat terjadi gangguan udah langsung manual dijalankan. Jadi tool itu harus disiapkan betul supaya tidak terjadi hambatan. Oke, baik, terima kasih Pak Toto. Oke, Pak. Dari Bea Cukai sendiri apakah memberi jaminan kalau ini nggak akan terulang lagi gitu, Pak? Sulit ya, Pak ya. Kalau secara eksplisit ngasih jaminan juga enggak. Karena beberapa waktu lalu juga pernah kejadian juga. Ini bukan yang pertama. Oke, bukan pertama ya, Pak. Iya. Ini bukan yang pertama dan saya yakin bukan yang terakhir juga. Dengan ketidakpastian itu ada potensi trouble lagi. Apa masukan dari Depalindo, Pak? Kenapa? Iya, dengan ketidakpastian dari Bea Cukai itu tidak memberi kejaminan bahwasanya tidak akan trouble lagi. Apa masukan dari Depalindo, Pak, untuk itu? Ya, kita dari Depalindo berharap Bea Cukai juga melakukan perbaikan atau Kementerian Keuangan melakukan perbaikan terkait jasa, juga backupnya dan lain sebagainya, supaya bisa sinergi dengan apa yang Presiden sampaikan untuk meningkatkan ekspor kita. Nah, ini kan di satu sisi Presiden menginstruksikan untuk menggenjot ekspor nasional. Nah, mestinya semua kan menyiapkan diri untuk bisa membackup itu. Nah, kalau enggak kan ini akan menimbulkan gangguan dan juga menambah cost ekonomi di sektor logistik. Nah, jadi yang kita harapkan adalah untuk ya bagaimana caranya bisa tidak terjadi kembali, tapi bisa diatasi lah. Safety-nya kayak apa, itu kan dari mereka, para ahlinya yang tahu. Baik, terakhir Pak Toto, mungkin dari pelaku logistiknya, termasuk terutama dari Depalindo, Pak, untuk antisipasi misalnya akan terjadi seperti ini, apa yang akan dipersiapkan dari teman-teman pelaku logistik, Pak?